Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Permana akan mempresentasikan hasil audit dan redesign strategi digital untuk salah satu brand kuliner lokal yaitu Mijutek. Topik yang saya bahas adalah audit dan redesign strategi digital kampanye brand lokal di era tren konten singkat atau short form video dan AI copywriting. Mijutek merupakan brand kuliner lokal yang dikenal dengan konsep mie pedas kuah. Brand ini memiliki identitas yang cukup kuat melalui tagline "Juaranya mie pedas kuah". Produk yang ditawarkan juga sangat cocok dengan karakter pasar anak muda karena mie pedas merupakan jenis makanan yang mudah menarik perhatian, mudah divisualkan, dan mudah dikembangkan menjadi konten digital. Dalam konteks digital marketing saat ini, persaingan brand kuliner tidak hanya terjadi pada rasa dan harga, tapi juga pada kemampuan brand membangun perhatian di media sosial. Konsumen saat ini sering mengetahui tempat makan baru di TikTok, Instagram Reels, YouTube Short, review influencer, atau konten pelanggan. Oleh karena itu, brand seperti Mijutek perlu memiliki strategi digital yang tidak hanya aktif mengunggah konten, tapi juga mampu mengarahkan audiens dari tahap mengenal, tertarik, hingga akhirnya membeli. Berdasarkan audit singkat, Mijutek memiliki beberapa kekuatan utama. Pertama, brand sudah memiliki positioning yang jelas sebagai mie pedas kuah. Lalu kedua, produk yang dijual mudah dibuat menarik secara visual, misalnya melalui close up, kuah, topping, tekstur mie, dan ekspresi pelanggan saat mencoba level pedas. Ketiga, brand ini sudah memiliki kehadiran digital dan outlet di beberapa wilayah, sehingga potensi kampanye lokal cukup besar. Namun, terdapat berbagai hal yang masih bisa diperbaiki. Contohnya seperti konten digital Mijutek perlu lebih diarahkan sesuai funnel pemasaran. Tidak semua konten cukup hanya menampilkan produk atau promo. Sebagian konten harus dirancang untuk menarik audiens baru, sebagian untuk menjelaskan keunggulan produk, dan sebagian lagi untuk mendorong pembelian. Selain itu, CTA atau ajakan bertindak juga perlu dibuat lebih jelas, misalnya datang ke kota terdekat, pesan sekarang, tag temanmu, atau ikuti challenge. Selanjutnya saya memetakan audience journey Mijutek ke dalam 3 tahap, yaitu awareness, consideration, dan conversion. Pada tahap awareness, audiens baru mengenal Mijutek dari konten video pendek, review pelanggan, atau rekomendasi teman. Konten yang dibutuhkan tahap ini adalah konten yang cepat menarik perhatian, seperti video ASMR, reaksi pedas, atau challenge. Pada tahap consideration, audiens mulai mempertimbangkan apakah mereka ingin mencoba Mijutek, dan pada tahap ini mereka membutuhkan informasi yang lebih jelas seperti menu, harga, lokasi outlet, level pedas, testimoni, dan perbedaan antar varian produk. Dan pada tahap conversion, audiens sudah siap membeli, tapi perlu dorongan akhir seperti promo, voucher, link pemesanan, atau informasi outlet terdekat. Dari pemetaan tersebut, titik kehilangan calon pelanggan paling mungkin terjadi pada tahap consideration menuju conversion. Artinya, audiens mungkin sudah tertarik melihat konten Mijutek, namun belum langsung melakukan pembelian karena mereka belum mendapat informasi yang cukup jelas atau belum melihat ajakan membeli yang kuat. Oleh sebab itu, strategi digital Mijutek perlu memperkuat jembatan antara konten hiburan dan tindakan pembelian. Buyer persona utama yang saya rekomendasikan adalah anak muda berusia sekitar 18-28 tahun, misalnya mahasiswa atau pekerja muda. Persona ini aktif menggunakan TikTok dan Instagram, menyukai makanan pedas, mencari tempat makan yang cocok untuk nongkrong, dan mudah tertarik pada konten viral. Mereka juga sensitif terhadap harga, promo, dan rekomendasi teman. Kebutuhan utama mereka adalah makanan yang enak, terjangkau, punya sensasi, dan layak dibagikan ke media sosial. Dari sisi brand strategi, Mijutek sebenarnya sudah memiliki fondasi yang baik. Positioningnya adalah mie pedas kuah lokal dengan rasa khas. Brand promise yang dapat diperkuat adalah pengalaman makan mie pedas yang gurih, seru, dan cocok dinikmati bersama teman. Brand personality yang sesuai adalah berani, ramai, santai, fun, dan dekat dengan anak muda. Sementara brand voice yang cocok adalah bahasa ekspresif ringan dan persuasif.
Pesan utama yang dapat digunakan adalah mie pedas kuah yang rasanya bukan cuma pedas, tapi juga gurih, nagih, dan cocok dinikmati bareng teman. Pesan ini penting karena membedakan mie jutek dari kompetitor yang mungkin hanya menonjolkan rasa pedas. Mie jutek perlu menekankan bahwa produknya bukan sekedar pedas, tapi juga memiliki cita rasa kuah yang khas. Untuk meningkatkan engagement, saya merekomendasikan satu ide brand activation digital bernama Joe Pedas Challenge. Konsepnya sederhana, yaitu pelanggan diajak mencoba menu pedas mie jutek, lalu merekam ekspresi mereka saat suapan pertama. Video tersebut kemudian diunggah ke TikTok atau Instagram Reels dengan hashtag Joe Pedas Challenge, Sobat Joe, dan mie jutek. Peserta juga dapat menandai akun resmi mie jutek. Pemenang bisa mendapat voucher makan atau paket gratis. Brand activation ini relevan karena makanan pedas memiliki nilai hiburan yang tinggi. Ekspresi pelanggan saat mencoba level pedas dapat menjadi konten organik yang menarik. Selain itu, challenge ini membuat pelanggan tidak hanya menjadi pembeli, tapi juga menjadi bagian dari promosi brand. Untuk rencana kampanye saya, mengusulkan kampanye digital selama 7 minggu atau 7 hari. Berani coba levelmu, produk yang menjadi fokus adalah menu pedas unggulan, misalnya mie mewah nyakitin atau mie gokil level pedas. Tujuan kampanye ini adalah meningkatkan awareness, engagement, dan conversion dalam waktu singkat. Pada hari pertama, konten yang diunggah adalah teaser singkat dengan pertanyaan, berani coba level pedasmu? Pada hari kedua, brand dapat mengunggah video ASMR yang menampilkan kuah, mie, dan topping secara di close up. Pada hari ketiga, konten berisi reaksi pelanggan saat mencoba menu pedas. Pada hari keempat, konten berisi edukasi menu, misalnya perbedaan antara mie ori, mie gokil, dan mie mewah. Pada hari kelima, brand dapat menawarkan promo bundling untuk makan bersama teman. Pada hari keenam, brand berkolaborasi dengan influencer lokal untuk mencoba challenge. Pada hari ketujuh, brand mengunggah kompilasi video challenge dan mengumumkan pemenang. Dari sisi media planning, saya merekomendasikan TikTok sebagai media utama untuk awareness. TikTok cocok untuk karena formatnya cepat, ringan, dan berpotensi menjangkau audiens baru melalui algoritma rekomendasi. Strategi konten marketing saya bagi ke dalam 3 tahap, yaitu attract, engage, dan delight. Pada tahap attract, konten bertujuan menarik perhatian audiens baru. Pada tahap engage, konten bertujuan mendorong interaksi, misalnya polling, Q&A menu, challenge, dan bahasan komentar lainnya. Dan pada tahap delight, konten bertujuan menjaga loyalitas, misalnya repost UGC, voucher pelanggan, behind the scene, dan konten apresiasi pelanggan. Dalam strategi ini, AI copywriting dapat dimanfaatkan untuk mempercepat produksi. Konten AI bisa membantu membuat variasi, hook, video, caption. Kesimpulannya, mie jutek sudah memiliki modal brand yang kuat sebagai mie pedas kuah lokal. Namun, strategi digitalnya perlu dibuat lebih terarah dengan menghubungkan konten ke funnel pemasaran. TikTok dapat diprioritaskan untuk awareness, Instagram untuk engagement, dan WhatsApp serta Google Business Profile untuk conversion. Kampanye 7 hari Jo Pedas dan aktivasi Jo Pedas Challenge dapat menjadi strategi kreatif untuk meningkatkan keterikatan audiens dan mendorong pembelian. AI copywriting dapat membantu mempercepat produksi konten, tapi tetap perlu dikurasi dengan agar pesan brand tetap konsisten, natural, dan sesuai dengan karakter mie jutek. Demikian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.